Saudara-saudara, zaman di mana kita hidup itu berubah dengan begitu cepat. Sekarang kita sudah bisa memegang piranti teknologi yang tak terbayangkan di masa lalu kita, saudara-saudara. Sayangnya beberapa orang Kristen atau mayoritas orang Kristen mengalami kegagapan ketika berurusan dengan perkembangan zaman ini. Apalagi ketika mereka mulai berpikir tentang anak-anak mereka. Nah, Tuhan Yesus pernah berkata, saudara-saudara, dalam percakapannya kepada orang Farisi dan ahli Taurat, rupa langit dan bumi kamu tahu menilainya, tetapi mengapa engkau tidak bisa menilai zaman ini dan mengapa engkau tidak memutuskan apa yang benar? Percakapan ini berlangsung dalam konteks, saudara-saudara, orang Farisi dan ahli Taurat itu membaca buku, membaca nubuatan tentang kehadiran Kristus, tetapi ketika Kristus hadir ke dunia dan membuat banyak perubahan, mereka tidak sanggup mengenali karya Kristus itu. Nah, saya ingin memakai percakapan ini, saudara, untuk memberitahu kita apa yang harus kita lakukan di tengah perubahan yang ada sesuai dengan tuntunan kitab suci. Yang pertama, saudara-saudara, Tuhan Yesus mengajar kita bahwa perubahan zaman itu sejelas perubahan cuaca. Anda tahu kapan hari panas, Anda tahu kapan hari akan hujan, dan sejelas itulah perubahan yang terjadi di sekitar kita, bukan? Dulu kita tidak punya apa yang namanya email, kemudian kita harus membuka komputer kita atau laptop kita untuk memeriksa email. Kini email itu kita terima dalam genggaman tangan. Dulu banyak orang mengetik menggunakan mesin ketik, tetapi sekarang, saudara-saudara, kita tidak lagi melakukan hal itu. Jadi tolong cermati perubahan yang ada di sekitar kita yang meninggalkan jejak sejelas perubahan cuaca. Yang kedua, saudara-saudara, Tuhan Yesus mengajar kita bahwa setiap perubahan itu menuntut kita untuk memutuskan apa yang benar. Jadi dia berkata, mengapa engkau tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Dan itu berarti di balik perubahan teknologi ada pergumulan-pergumulan baru yang dulu tidak ada. Misalnya, sebaiknya di usia berapa anak-anak boleh memegang handphone? Bisakah kita datang beribadah dengan handphone yang aktif kita gunakan di tangan kita? Mengapa begitu banyak perselingkuhan terjadi dan mayoritas melibatkan penggunaan teknologi? Ya, setiap perubahan teknologi, saudara-saudara, menghadirkan pergumulan baru yang dulu tidak ada. Jadi sebagai orang percaya, tugas kita di tengah perubahan ini adalah dua. Pertama, saudara-saudara, cermati perubahan yang ada, ikuti, jangan jadi orang Kristen yang ketinggalan zaman. Dan yang kedua, saudara-saudara, kita harus mengambil keputusan untuk dilema-dilema moral yang baru yang hadir akibat perubahan teknologi. Jadi selamat mencermati perubahan yang ada dan selamat mengambil sikap di tengah perubahan ini. Semoga Tuhan menolong kita di tengah zaman yang terus berubah.